Mandiri. Wah, Princess Amanda lagi naik becak tuh, seru tuh. Becak motor ya. Asik, asik. Saya habis Dani ya, habis divaksin jadi sangat jelas coach Mas Tana ya. Oke. Erwin, makasih izin join. Ya, eh, suaranya dari new normal nggak kedengeran? Iya, tes, tes. Sahabat kelas dengar nggak ya suara saya ya? Yang lain Nggak boleh masuk sebentar. Apa saya salah pencet ya? dengar ya? Iya. Ini ada berapa tombol? Halo, Oh, suara saya malam. oke ya. Cek, Susi, Fungatam. Tapi suara teman-teman nggak masuk ya. Oke. Em, cek jelas ya, malam. Edi, Wisnu Sulaiman. Sahabat Oke, kelas kita nggak mulai. percaya kita Hmm, nggak dengar suara saya. suara Bancang jelas. Oke, dua-duanya oke. Saya malah nggak dengar suara yang lain. Saya nggak dengar. Oke, nggak apa-apa deh. Mati suara saya doang. Speaker saya kok nggak dengar nih. Cek, Halo? cek, cek. Oh, Halo, oh ya. oke oke. Tadi saya kencengin kabelnya dia. Sudah. Udah dengar nih. Oh, Oke. udah kedengar Pak? Iya, Oh iya. volumenya saya bisa. Oke, Oh. makasih. Apa Pak? Langsung lanjut aja Pak kelasnya. Silakan Pak. Lanjut ya. Oke, nah. Alam semesta mendukung misimu. Dulu Profesor Surya pernah bahas ini tentang yang beliau singkat sebagai mestakung. Mestakung. Alam semesta mendukung. Ya, John Winner. John Win. Ya, alam semesta mendukung. Ya, alam semesta mendukung. Nah, apa sih maksudnya alam semesta mendukung? Rahman, Jakarta. Mm-mm. Alam semesta ini terdiri dari berbagai hukum alam. Ada hukum-hukumnya yang berlaku buat siapa aja makhluk hidup di dunia ini. Ada hukum em, sebab akibat, cause and effect. Ada yang menyebutnya juga hukum karma, apa yang ditanam itu yang di... Oh, Makassar ikut berduka sebentar ya. Sebentar, sorry. Kejadian sebentar tadi, sebentar sore tadi, ikut berduka. Saya pernah ada di sana tuh, jadi saya membayangkan tuh, apa namanya, kejadian yang mengerikan di gereja katedral sore tadi. Turut berduka. Mereka yang memiliki cinta di dirinya, tidak mungkin dia ingin membuat luka. Tidak mungkin dia bisa membuat darah. Jadi tidak perlu marah, tidak perlu kecewa dengan kejadian sore tadi, ya, tidak perlu. Pahami aja apa yang terjadi, berdoa yang bisa kita lakukan, saling menguatkan. Terima kasih dari teman-teman Makassar ya. Kita lanjutkan. Nah, hukum-hukum alam ini bila kita pahami dengan baik dan kita terapkan dengan tepat, maka banyak hal yang terbantukan. Banyak hal yang termudahkan. Saya sebelumnya jarang menggunakan kata mudah. Saya lebih tertarik menggunakan kata lancar. Banyak hal yang bisa dilancarkan, terlancarkan, gitu. Ya, saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana hukum alam ini bekerja, khususnya mendukung misi. Ada misi yang
yang saya canangkan gitu ya. Alam semesta, universe ini punya hukum-hukumnya yang mengatur kerja energi yang ada di dunia ini, dan berupa getaran-getaran vibrasi. Jadi getaran yang kita hasilkan baik dari pikiran, kalau pikiran tentunya tidak gampang pikiran tuh masuk kelompok energi cahaya, sehingga pikiran tuh gampang sekali berubah. Ya, ada energi suara, ada energi air, energi angin. Nah, pikiran tuh masuk energi cahaya. Ini nggak stabil ya. Gampang sekali orang berpindah-pindah. Dan orang yang melatih dirinya mengolah pikirannya bisa membuat energi cahaya tadi, pikiran tadi setajam laser. Setajam sinar laser. Nah, bagaimana melatihnya? Salah satu metodenya, metode nama lah ya, sebutan meditasi. Sejak kecil saya melatih diri tentang meditasi ini, mengolah nafas. Berbagai teknik saya sering lakukan. Dan ayah saya seorang pelaku meditator mengajarkan anak-anaknya berbagai teknik, berbagai metode. Jadi kalau orang lain meditasi, jadwal tertentu, kami tuh sampai hari ini, sampai saat ini, saya sering sekali bila saya perlukan, saya bermeditasi. Nggak ada suaranya ya, Nana ya. Nana nggak bisa dengar. Kedengaran Pak di sini. Oh, oke, Nana ya, oke. Ya, ada, oke, makasih. Nah, dilatih pikiran ini, karena dia termasuk energi cahaya. Gampang pindah-pindah, lari-lari, dilatih. Sehingga bisa sangat fokus. Dan sejak kecil, makasih Pak Wisnu Sulaiman, oke Nana, makasih. Sejak kecil, keinginan saya misalnya untuk sukses materi, tidak terlalu kuat. Sukses duniawi, tidak terlalu kuat. Saya sangat tertarik akan hal-hal spiritualitas. Dan hari ini kami membahas mengenai spiritualitas. Spiritualitas itu bukan orang yang hafal berbagai ayat agama. Karena ada kalimat yang saya pegang sejak kecil. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Kalau begitu, saya nih, si Krishna masih kecil nih, Krishna kecil nih. Ya perbanyakannya perbuatan. Perbuatan apa? Nah, karena dari SMP, temen ngobrolnya yang senang spiritual, SMA, ya kuliah, kadang sampai memang sengaja saya mencari. Ada yang namanya Bante dari Buddhism, pastor, teman-teman di gereja Protestan, para ustadz, alim ulama. Saya senang sekali menggali lah. Sama perbuatannya. Perbuatan yang seperti apa? Ada satu yang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai, gitu ya. Ini bayangin nih, Krishnamurti kecil sudah membahas hal-hal kayak gini di waktu itu gitu. Dengan ayah saya khususnya tentang Buddhism, ya. Perbuatan sambil terus melatih diri. Nah, oke. Sebelum lebih lanjut, ingat baik-baik. Sebagai manusia, kita hanya bisa mengelola dua hal. Sekali lagi, sebagai manusia, kita tuh hanya mampu mengelola dua hal. Pertama, waktu. Yang kedua, energi. Ya, energi. Kita hanya mampu mengelola dua hal ini. Kita punya kuasa terhadap dua hal ini. Energi, waktu dan energi.
Silakan ketik sebentar, saya kasih waktu 1 menit supaya Anda ingat. Waktu dan energi. 2 hal yang bisa kita kelola. Tergantung kita. Ya. Silakan Anda ketik 2 hal ini. Waktu dan energi. Yes, waktu. Felicia, makasih. Junaidi, Surya Damal, Linda, Kuntana, Nita, Susi, Gabriela Putri, Debbie Santoso, Evi, oke ya, Tiger Han, Tomo, Ambrosius Bata, Big In, Ira, Yuki, Rahman, Abitana. Buat apa Anda ketik ulang? Supaya Anda ingat masuk, oke. Waktu dan energi. Ada keterbatasan. Nah, waktu saya nggak ingin bahas lebih lanjut. Silakan ya, Anda boleh ketik terus untuk Anda ingat kembali, Anda remind. Ya, tadi Anda dengar suara saya, Anda ini. Energi, energi. Jadi payung besarnya, ya, adalah spiritualitas, tindakan yang terkait sama spiritualitas, tindakan manusia yang bertindak mengikuti sifat-sifat Tuhan, kepedulian sosial, ya, peduli dengan orang lain. Nah, yang lain saya skip sebentar ya, saya hanya fokus kepedulian sosial, kepedulian dengan orang lain. Dan saya melatih anak-anak saya saat ini untuk punya itu, dilatih sejak kecil. Saya bilang kalau kamu hanya sukses sendirian, hidup kamu sendirian, oke. Lalu buat apa? Kalau kamu sudah memiliki apa yang kamu ingin miliki, lalu setelah itu apa? Saya sering ngajak anak-anak tuh ikut berpikir setelah itu apa? Istilahnya end of the game. End of the game. Apa end of the game ini? Nah, jangan sampai banyak di dunia ini orang setelah masa tuanya, dia mau meninggal, dia sadar, dia nyesal. Waktunya terlambat sudah, karena energinya udah mau habis, low bed. Waktu udah mau habis, energi udah mau habis gitu ya. Oke, kembali tadi. Payung besarnya spiritualitas. Stephen Covey mengatakan kita adalah makhluk spiritualitas yang tinggal di bumi. Artinya, sebetulnya bukan Stephen Covey yang mengatakan ini, Stephen Covey mengatakan ulang. Sebetulnya salah satu filosof. Kita makhluk spiritual yang ada di bumi. Jadi kita punya kesempatan untuk berbuat sesuatu mumpung masih di bumi. Nah, energi tadi apa? Ada energi pikiran. Energi pikiran bisa dilatih, bisa low, bisa high. Ada energi pikiran, fisik, tubuh ini dikelola, fisik yang sehat. Tidak hanya makanan yang masuk, banyak sekali kita melihat para yogi di India sana, bahkan nggak makan. Saya sudah membaca, tapi belum tahu kebenarannya. Di Ubud ini ada yogi yang sudah 7 tahun tidak makan, tidak minum. Ya, saya pernah baca info itu dan saya lagi mencari orang ini, orang bule, orang Itali, lupa namanya. Dia nggak makan, nggak minum. Dia menafas. Dia bernafas. Dia dapat energi dari nafas. Ya, oke. Jadi artinya itu kata kuncinya SIEP, spiritual, intellectual, emotional, physical. Emosi dilatih karena emosi itu bisa menghabiskan energi Anda tuh kalau dia lagi negatif. Dan gambaran inilah yang saya temukan dalam tulisan buku saya berikutnya. Saya sedang ada di Ubud, saat ini saya ada di Omham Retreat Hotel di lantai 4 ya, di Ubud. Oke, nah misi tadi ya, setelah ada gambaran misi itu spiritualitas. Karena sejak kecil saya terbiasa dilatih oleh pembimbing saya untuk ikut serta memikirkan orang lain, keadaan orang lain. Pandemi ini di sisi lain kami juga mempunyai
masalah yang perlu kami selesaikan istilahnya. Namun, sekali lagi, namun orang lain yang mengalami dampak pandemi ini jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat. Saya bertanya, betul ada yang mengatakan seperti ini. Kan berbuat baik bisa di mana aja, Pak. Betul, betul, betul. Ya, setuju. Berbuat baik di tempat yang tepat. Oke, kalau bencana tuh misalnya gini ya, ada bencana alam di Aceh. Kami kan mudah berangkat ke Aceh karena tujuannya jelas Aceh 2004. Thank you, Princess. Ada bencana alam di Jogja, jelas ke Jogja. Gempa Padang ke Padang. Pandemi ini kemana? Di mana saya ingin berkarya? Di mana saya punya misi? Saya punya pengetahuannya, saya punya kemampuannya yang saya bisa membantu orang lain untuk tetap tenang dan menang di era pandemi ini. Saya punya. Mulai kami mencari. Di sekitar rumah lah, nggak usah jauh-jauh dulu. Tetangga. Wow, saya mengamati orang-orang yang ego berebut belanja beras lah, menyetok Indomie lah, dan sebagainya. Aduh, buset ngeri nih ya. Di sekitar kami di Tangerang, Gading Serpong. Saya membagikan sembako di sekitar sana tuh. Saya bahkan pernah mendengar tuh, kalau kami lagi bagi itu kayak dirampok, mobil digedor-gedor itu ya. Dan nggak ada yang salah. Kami tetap melayani. Nah, tapi saya pikir lagi, apakah ini tempat yang tepat untuk kami berbagi? Di jalanan di mana udah saya ajak anak-anak, yuk kita. Papi punya misi ini, kita membuat sesuatu untuk orang yang paling membutuhkan, tapi di mana tidak tahu. Mulai bergeraklah. Singkat cerita saya percepat aja. Kami ketemu tempat itu namanya Ubud. Ubud. Kau Ubud kena industri yang paling terganggu. Sekali lagi, industri yang paling terganggu di pandemi ini adalah pariwisata. Lalu di mana banyak sekali pariwisata? Oke, Bali. Hampir banyak sekali yang lumpuh. Tadi kami ke Kute, kami ke Lapas Gerobokan. Ada ketua lapasnya teman kami ajak anak-anak untuk melihat situasi di lembaga pemasyarakatan Gerobokan. Kasus-kasus narkoba meningkat. Kami diskusi sudah 2 kali kami ke sana ya, bagian dari pelayanan kami. Nah, lalu kami kembali ke Ubud karena ada siaran ini saya percepat. Di mana? Setelah kami ketemu di Ubud, di mana persisnya? Sampailah kami di sebuah tempat milik seorang guru yoga master dunia, namanya Guru Ketut Arsana. Kami sering sekali berdialog, berdiskusi, ngobrol. Saya sedang memodeling beliau. Menurut saya beliau seorang jenius. Kompetensinya jenius, skillnya jenius, mindsetnya luar biasa. Sosok yang hidup menjadi contoh buat bahan buku saya tentunya spiritualitas ini. Wow, seperti dapat hadiah yang mewah. Hadiah yang mewah. Nah, karena ada misi tadi menggiring kami. Tidak secara conscious, tetapi unconscious menggiring kami. Selama kami di Ubud, berarti kalau ini kunjungan yang ketiga, saya persingkat aja bahas yang kunjungan ketiga, kali ini sudah 1,5 bulan. Setiap hari kami ketemu orang lain. Baik yang kami kenal, yang tidak kami kenal, yang konsultasi, minta coaching, dan sebagainya. Ketemu fisik. Ketemu fisik. Jadi setahun ini, saya menjadi relawan protokol kesehatan selama pandemi. Kami jarang sekali di rumah. Kami lebih banyak di luar rumah. Tentu tidak sembrono, asal ada pengetahuan yang kami miliki, ada metode-metode yang kami kuasai, agar tidak terpapar
Karena ada resiko, betul? Ada resiko terpapar COVID-19. Karena kami eh, setahun terakhir ini aktivitasnya sangat tinggi gitu. Nah, terdampaklah kami di Ubud di Omham ini. Setelah ada vaksin, ini saya mau ngasih contoh yang pertama, bagaimana alam semesta mendukung misi. Alam semesta mendukung misimu. Misi, apalagi untuk orang banyak. Apalagi misi itu untuk dunia ini. Ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi sudah bukan waktunya lagi, gitu ya. Satguru mengatakan, the greatest evil now, di zaman sekarang ini, is not evil, bukan iblis itu sendiri, atau mungkin ya evil, but the ignorance, ketidakpedulian. Ketidakpedulian. Karena tidak tahu, tidak terlatih. Jadi concern saya menjadi anak-anak peduli dengan orang lain. Percuma hidupmu sukses sendiri. Do something untuk community. Kami ajarkan, mereka ikut berperan. Ya, kita bisa berbuat satu. Oke, saat ini kami digiring ke Ubud, di mana ada situasi yang sangat sulit. Banyak orang yang sudah tidak dapat gaji, tidak tahu bulan ini dapat gaji apa tidak. Tapi perlu jeli membantunya ya. Nah, oke. Saya contoh yang pertama setelah era mulai ada vaksin, teman-teman lah posting di Instagram. Aku sudah posting, aku sudah divaksin, kamu? Nah, saya sempat tanya-tanya, oh vaksin ya? Udahlah, ngapain mesti divaksin? Kan datanya kita baca jumlah vaksin yang terbatas, ada orang yang lain lebih diperlukan. Ngapain sih kita pembicara memposting itu buat apa gitu? Jangan-jangan kita ketakutan, saya bilang. Memposting sudah divaksin kena ketakutan. Bukan ngajak orang lain vaksin. maaf. Oke. Dan ternyata banyak orang ketakutan. Setahun ini dibombardir berita-berita sampah. Setahun ini loh. Saya bertanya di teman-teman saya kelompok forum pembicara publik. Bila Anda divaksin, setelah Anda lebih kuat, apakah Anda berani melayani di lapangan? Atau hanya setahun ini sibuk dengan Zoom? Setahun ini sibuk IG Live? Kami setahun ini memilih mengambil resiko di lapangan. Oke, singkat cerita, karena resiko ini lumayan tinggi dan kami semakin dekat dengan keluarga Pak Ketut Arsana, ya, kami tinggal di Omham ini. Jokowi datang ke Ubud, program vaksin dipercepat. Nah, jadi tawaran teman-teman tadi ini, lu ikut aja lah yang ini, bilang Kak, ada orang lain yang membutuhkan. Udah tuh, ada yang di Denpasar, teman-teman yang daftarin. Saya bilang, kita bukan pelaku pariwisata. Utamakan pelaku pariwisata. Kita ini cuma pengajar, kita bisa memprotek diri kita kok. Selama pakai masker, sehat, makan, sebagainya gitu ya. Jarak, gitu. Nah, kita bisa berbuat sesuatu. Nantilah saya bilang, singkat cerita gitu. Saya tidak pernah tahu pemilik Omham ini, Ibu Sawitri, sangat peduli dengan kami. Dia bilang, Bapak, Ibu, saya ingin Bapak Ibu tetap terjaga dengan misinya. Tetap bisa bergerak dengan misinya. Bapak Ibu setiap hari menghadapi risiko dengan bertemu orang. Kami uruskan untuk didaftarkan dapat ikut vaksin di Ubud, di Banjar gitu ya, di desanya. Oh gitu ya. Oh, oke. Saya sama istri saya meleleh. Bagaimana ada
saudara baru yang kami kenal peduli dengan kami, dengan misi kami. Saya bilang sama istri, oke, kalau ini alasannya, kalau ini niatnya, kita ikuti. Dah singkat cerita, hanya saya kemarin dan istri yang divaksin. Ya, ada. Jadi orang-orang yang lama tinggal di Ubud dalam rangka mendukung Ubud zona hijau. Terharu saya. Terharu di waktu yang tepat, di waktunya sendiri. Alam semesta menyediakannya yang terbaik buat kita yang mempunyai misi. Yang mempunyai misi. Ya, di waktu yang tepat. Tidak bisa diprediksi, tidak bisa makasih Debbie, tidak bisa diatur gitu. Ya. Nah, jadi ini vaksin yang pertama. Saya pun tidak pernah memikirkannya. Saya selalu kepingin orang lain dengan jatah yang ada, tapi karena Ubud sudah disiapkan zona hijau dan saya ada di bagian itu, saya mendukung misi itu. Oke, saya setuju. Ini waktu divaksin, saya bilang sama virus yang masuk, vaksin yang masuk, welcome, selamat datang. Selamat datang ya, selamat datang. Oke, kita sama-sama. Nah, itu contoh yang barusan kami alami ya. Nah, sebelumnya lagi, kami dengan cash flow yang terbatas, dana yang terbatas, keberangkatan kami yang ketiga ke Ubud, kami bilang ke teman-teman, sahabat-sahabat kami di Ubud, jangan membayar kami. Kami oke men-training hotel ini, staffnya buat healing session, terapi session, motivasi, apapun. Tetapi tolong jangan dibayar. Kami mau melakukannya for free. Kami senang hati melakukannya. Dapat makanan pun udah bahagia sekali. Ya kira gitu. Pemilik hotel itu punya persoalan sendiri dan kami tidak ikut masuk ke sana. Kecuali misi kami di Om Ham ini, ya ada relasi yang sangat personal, seperti keluarga, ya. Nah kami dianggap keluarga, kami diminta vaksin sama pemilik Om Ham ini, itu awalnya. Nah, lalu hotel yang kami bantu melakukan pelatihan ini, kami pun tahu mereka karyawannya sedang susah, tidak dapat gaji. Kalaupun dapat gaji, Anda bayangkan hanya ratusan ribu jumlahnya. Mereka punya cicilan, punya apa dan sebagainya, saya nggak kebayang gitu. Contoh yang kedua ini, isi saya berdoa. Oke, kita ingin punya ingin membuat sesuatu, ya, dalam hal bentukannya sembako. Hanya niat, karena ada informasi dari sahabat kami, Sawitri, Banjar tertentu tidak punya beras lagi. Oke, kita support ide ini, niat ini. Nah lalu seorang teman mengajak live IG. Saya jarang sekali membuat live IG. Dia bertanya mengenai misi ini. Lalu saya katakan salah satu kalimat yang saya sampaikan, setan terbesar di abad ini, di saat ini, bukanlah setan itu sendiri, tapi ketidakpedulian. Makin banyak manusia tidak peduli dengan orang lain. Ya, dan kami belajar mengamati orang Bali sedang susah pun tetap tersenyum dan berdoa. Sekali lagi, tetap tersenyum dan berdoa. Kita perlu relasi yang dekat untuk menggalinya. Setelah itu kita bisa memahami persoalan mereka. Tidak mudah. Tidak mudah.
Kami hadir untuk menemani, hadir secara fisik untuk menemani. Kadang saya hanya membuat kopi di depan mereka, yuk minum kopi sama-sama. Hadir secara fisik. Apa yang terjadi dengan proses ini? Pengalaman spiritualitas kami bertumbuh. Oke, saya kembali sebentar ke cerita yang tadi. Lalu dalam live IG itu ada pertanyaan tadi, saya bilang tidak peduli. Itu kita perlu sadari dan amati. Kalau saya sudah membaca ini sudah beberapa tahun yang lalu saya melatih anak-anak untuk punya kepedulian sosial. Hidup yang bermanfaat buat orang lain. Hidup yang berguna buat orang lain. Nara umur 8 tahun, dia pernah lari dan mengumpulkan uang. Waktu itu dia dapat 18 juta untuk dia sumbangkan ke satu sekolah yang hampir roboh dindingnya. Kemampuan fisiknya, kemampuan dia berolahraga, menghasilkan uang untuk membuat, jadi saya bilang ini, kamu tidak perlu menjadi kaya, kamu tidak perlu financial freedom untuk tolong orang lain. Ada begitu banyak ide. Dan tahu-tahu ada program itu dan dia lari, dia dapat uang 18 juta untuk dia sumbangkan di umur usia yang masih kecil waktu itu ya. Nah, di acara hari itu saya tidak tahu siapa yang dengar. Seorang teman saya di Palembang mendengar acara itu. Fatih, makasih dari Madura ya. Loh nekat. Gak nekat, gak sukses gitu. Dari Palembang, besok di WA saya mau ikut dong kegiatan misi kamu. Ini ada lagi yang WA isi saya, mereka ingin ikut mendukung misi kami. Silakan. Singkat cerita dia ngirim uang, dia transfer uang untuk dibelikan beras. Kita diskusi sebentar, saya bilang kebutuhan dasarnya beras. Kami belikan beras dan minyak lah kalau untuk masak gitu ya. Atau dia transfer sejumlah uang yang cukup mengagetkan saya. Dan saya bilang sama istri saya, teman saya ada yang nyumbang nih. Dan kita tahu ada orang-orang yang sedang sangat membutuhkan. Ya, jadi ada cerita di Palembang, ada live IG di Jakarta, terjadi relasi, ada sekelompok orang yang tetap punya semangat, ya, tetap punya semangat bekerja walaupun nggak dapat gaji, tetap bekerja walaupun belum tahu nggak ada gaji apa enggak, ingin kami bantu. Nah, lalu uang ini istri saya ingin belanja. Dia bilang udah kita belanja Jumat sore ini aja, sore. Jalan istri saya. Pulangnya istri saya punya pengalaman spiritualitas lagi. Dia bilang, saya tuh asal pilih warungnya. Lalu saya lihat saya mau pilih warung itu. Singkat cerita warung ini warung grosiran, tetapi barangnya nggak banyak lagi. Dia sudah sedang susah lah usahanya. Dan dia itu berdoa, maksudnya minggu-minggu lalu dia berdoa, hanya ingin beli susu buat anaknya. Nah, kami kan tidak mendengar doa ini, alam semesta yang mengatur. Saya tidak tahu niat teman saya di Palembang, dia ingin membuat sesuatu kebaikan. Semua ini seperti di setel. Istri saya stop di sana, belanja, singkat cerita, dia nangis, yang jual ini, betapa bersyukurnya dia, karena istri saya tidak memilih belanja di tempat yang lain, memutuskan di tempat dia semua, ya, yang kekurangan barangnya dia sediakan besok dan diantarkan ke tempat yang kami tuju. Satu di Ubud, satu Tegalalang ke Ubud yang jualan. Kok bisa terhubung satu sama lain? Inilah indahnya. Kita hanya perlu peka. Punya misi buat orang lain, punya kehidupan ini, punya misi, dan kalau di self coaching yang ingin saya bagikan ke teman-teman adalah berada di waiting state supaya peka. Peka. Singkat cerita, beras tersalurkan, ya. Yang menariknya, leader dari kelompok ini
memang punya niat untuk berbuat menyediakan bingkisan untuk mendukung tim tersebut. Jadi dia juga ikut menitipkan misinya gitu. Kisah ini menjadi tulisan untuk buku saya terbaru, ya. Oh, saya punya bayi, saya dengar kisah ini ikut terharu. Oke. Terpisah-pisah, ada seorang sahabat yang ingin bersedekah, tapi dia tidak ingin asal sedekah. Seorang pembicara waktu saya membahas ini, dia bilang, Pak Krisna, berbuat baik bisa di mana saja. Betul, saya bilang. Bisa sekitar rumah, betul. Dan saya sudah melakukannya dari sejak dulu. Ya, saya melakukannya saat pandemi ini. Ada yang bilang, oh, Cina tuh wajib tolong kita. Saya tersinggung, tidak, saya tetap menolong atau berbagi. Karena itu hanyalah ini. Kalau kami bawa barang, wah itu mobil diserbu, barang tuh diambil. Kadang-kadang mereka masuk ngambil sendiri. Kadang waktu mama saya masih hidup, dia kayak, kita tuh kok nolong kayak dirampok ya. Saya bilang, enggak lah Maya. Jangan berpikir kita dirampok. Artinya mereka semangat, mereka membutuhkannya. Kalau kami bawa barang 100, sedangkan yang ngantri katakan 120, yang nggak dapat tuh bisa ngomel-ngomel. Kalau nggak cukup lain kali nggak usah ngasih. Karena bayangin, kita ingin bersedekah, ada kekurangan, kita diomelin. Tapi jangan marah, nggak usah marah, santai aja. Ya tetap bisa kami ya datang lagi kalau kalian pilih. Jadi akhirnya saya kalau menolong ngasih sembako tuh, saya ajak anak-anak ngobrol dulu. Dia butuh nggak? Kalau dia butuh, kadang kami titipkan, mau nggak dia nolong yang lain? Dia bawa lagi sembako nih untuk bantu orang lain. Kalau dia mau, itu dia bagus tuh. Jadi mendidik manusia yang walaupun, jadi coba lihat di tempat kami di Tangerang sana, mereka juga miskin. Di sini lebih miskin saat ini secara keuangan, secara finansial. Nggak dapat gaji, masih mau kerja. Kalau di Jakarta mungkin pada demo kali. Ada kegiatan yang penting. Ya, Bapak Ibu coba pahami, kami mengalami dua hal yang oke, ada dua kelompok orang lah ya, yang sama-sama miskin, tetapi kok yang satu ini bisa tetap senyum, tetap tenang, makan apa adanya. Kami memberikan, teman-teman pernah menyumbang 1 bulan yang lalu dibuat sembako. Sembako yang ada itu disumbangkan lagi. Misalnya, waktu itu kalau nggak salah berasnya 5 kilo. Ada yang memecah sembako itu jadi 5 bingkisan lagi. Membagikannya lagi buat orang lain yang mereka bilang juga membutuhkan. Ini kan mental, well mindset yang kaya sekali gitu, yang berlimpah sekali. Tidak punya apa-apa, dapat sesuatu, dibagikan lagi ke orang lain. Mental ini luar biasa. Orang ini kaya dalam arti yang sesungguhnya. Kaya secara mental, kaya secara spiritual. Di situ saya tertarik. Apa yang ditanamkan oleh kultur ini? Nilai-nilai ini? Budaya ini? Apa yang tertanamkan? Di tempat lain, Bapak Ibu boleh cobalah. Ya. Bapak Ibu boleh coba berbagi di jalanan. Ya, ada 10 orang, Anda bawa 9, Anda yang 10 bisa memaki Anda tuh. Dan kalau pengen dapat pelajarannya coba ajak aja teman-teman yang tampangnya Cina gitu. Bukan rasial ini untuk mendapatkan satu pengalaman, tapi jangan menilai, jangan menyalahkan. Pokoknya niat tuh kita yang punya. Kita ingin bersedekah, niat kita. Apapun responnya terserah itu. Alex ikut, oke. Itu dia, alam semesta ini mengatur dengan sedemikian sempurnanya.
Dan saya berada di titik yang tepat saat ini. Titik. Di mana base camp kami bisa berkarya ke kiri, ke kanan. Ya, di titik yang sangat tepat. Di titik yang sedang sangat membutuhkan. Karena Ubud berbeda dengan tempat lain, dia sudah terlalu banyak properti, ya dalam hal ini hotel dan sebagainya. Iya, realita Debbie. Nah, tapi tidak terjadi di Ubud ini nih. Bagaimana membedakan keserakahan dan kebutuhan? Kalau saya didik dulu, saya kasih pelan-pelan. Kalau saya mau ngasih itu biasanya saya tidak buat antrian, karena itu kalau Jakarta terutama di Tangerang bisa menimbulkan keributan. Saya biasanya datang ke rumah mereka, tanya kebutuhannya apa, bawa. Jadi dan kalau sudah kami kasih, kami usahakan dia jadi agent of change untuk membagikan juga ke orang lain. Bersedekah itu perlu mereka alami. Saudara-saudara kita yang miskin itu perlu mengalami kepuasan spiritualitas itu. Bukan hanya kenyang. Kepuasan batin itu seperti apa. Jadi mereka perlu diajak untuk berbagi. Itu ya. Jadi wow, di sini tempatnya nih. Saya pun terasa. Nah, Bapak Ibu, banyak hal lagi lah yang oke. Dia ya di Bali namanya Banjar. Makasih Ayu. Nah, saya sudah vaksin Ayu. Terima kasih gitu ya. Ayu, teman kami orang Bali, tinggal di Bali, kami sangat banyak belajar sama Ayu. Nah, jadi ini nilai-nilai ini ya, nilai-nilai ini yang kami ingin bagikan. Miskin finansial bisa aja terjadi karena itu ilmu tersendiri. Tapi jangan sampai miskin spiritualitas. Aduh, ngeri. Miskin spiritualitas, hidup kita tidak ada artinya lagi. Ya, tidak ada artinya lagi. Tetapi kaya secara spiritualitas, well mindset sesuai tema acara ini. Ini kaya yang sesungguhnya. Kaya spiritualitas. Cerdas secara spiritualitas. Kalau saya jodoh, saya ketemu orang ini, ada orang yang nggak makan, nggak minum. 7 tahun. Saya ada fotonya itu. Ya, di luar benar apa enggak. Kalau dia ketemu saya, misalnya dia puasa, di bulan puasa, dia katakan nggak makan, nggak minum lah ya. Aduh, kaya spiritualitas, betul John Win. Itu membuktikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu spiritualitas, bukan cuma makanan. Lupa saya ininya. Manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi manusia perlu hidup dari sabda Allah kalau nggak salah. Itu ya. Nah, banyak lagi contoh-contoh lain yang istri saya punya ide waktu itu membuat sembako, toto datang tiba-tiba. Saat ini kami punya misi lagi. Oke Lili, makasih ya. Dia tinggal di Ubud katanya. Istri saya lagi punya misi. Dan seorang sahabat lama yang dekat sama dia mensupport secara finansial. Yang menarik kami tidak pernah menceritakan misi itu. Dan kalimat yang dia bilang untuk mensupport misi kamu, Britarian, BM, Britarian ya. Dan uniknya dia bilang, oke, ini gue ada dana, gue transfer untuk mendukung misi kamu dan Krishna. Dari mana dia tahu? Ya, saya suka memberikan soal ini ke teman-teman yang belajar Law of Attraction. Dulu kami belajar ambil visualisasi, menggambarkan dan sebagainya. Waktu kami datang dari Jakarta ya, dengan biaya sendirilah semuanya. Ingin membuat kelas pelatihan dan kami tidak ingin dibayar. Lalu kami diundang makan di sebuah resort di Sidemen dan kami 3 malam mendapatkan tempat terbaik yang mereka miliki. Apakah saya pernah membayangkan tempat itu sebelumnya?
Tidak pernah. Apakah saya ingin kemewahan? Tidak pernah. Sejak kecil saya sangat tertarik kesederhanaan. Apakah saya melakukan internalisasi? Tidak saya lakukan. Karena saya tahu harganya. Villa yang kami tempati dengan private full, dengan the best, kamar yang terbaik yang mereka miliki. Kalau nggak salah 12-13 juta semalam. Tidak mungkin saya memvisualisasi itu. Bukan saya banget gitu. Tetapi alam semesta memberikan yang terbaik buat saya, buat istri saya. Istri saya lah khususnya. Yang pada saat dari Jakarta, Jogja, di Surabaya, ketemu teman-teman Madura tuh di kantornya, kafenya Amaze, sakit setelah itu. Di Banyuwangi sakit dia. Saya merekamnya. Seminggu kemudian, dia dapat hadiah yang terbaik dari alam semesta yang membuat dia recovery dengan makanan yang baik. Ya, alam semesta menyediakannya. Oke, udah. Lalu kami membuat pelatihan lagi untuk sahabat-sahabat lainnya. Jadi kalau mau diurut setiap hari itu ada aja kesini, kesana, kesini, kesana, kesini. Dari kemana aja gitu ya. Udah. Lalu mereka bilang, Bapak Ibu, kami tidak bisa membayar Bapak Ibu. Oh iya, memang kami tidak ingin dibayar. Kami sudah bilang dari awal, tolong jangan dibayar. Ini hanya ikut menyemangati. Supaya kamu punya winning state. Tetap menang di keadaan seperti ini. Lalu mereka bilang, kami hanya punya tempat yang bisa kami sediakan, hotel ini. Udahlah, nggak usah pusing kok. Kami tuh hidup di mobil kami aja, kami bisa hidup kok. Kami udah nyiapin sebetulnya. Di habis sebuah acara, masih sama teman-teman dari Semarang, ya yang belum pulang ke Semarang, kami diundang hadir ke hotel tersebut. Dan kami, saya sama istri sama anak-anak, diberikan kamar yang terbaik yang mereka miliki. Kalau secara angka belasan juta semalamnya. Saya menerima itu sebagai hadiah untuk kami recovery. Ya sama Vima, coach ya Alex. Dan kamar Vima dan ayah dan papa mamanya, 2 kamar yang besar, villa yang besar, ikut tidak boleh bayar 1 sen pun. Nah, alam semesta memberikan, jadi menangkapnya gini, saya tidak menerima itu sebagai kemewahan. Saya menerimanya sebagai penghargaan terbaik yang kami terima untuk apa? Misalnya pagi saya bermeditasi di atas sungai yang teman-teman bisa lihat videonya gitu ya. Bunyi air sungai yang gemericik yang luar biasa, membuat rileks gitu ya, membuat healing. Oh, alam semesta ingin memberikan kami yang terbaik untuk energi, untuk mengolah energi diri kami. Untuk lebih baik lagi. Saya pernah belajar yoga, tapi saya baru tahu ada yoga yoga Kundalini Tantra yang sangat dikuasai Pak Ketut Arsana. Kami dilatih khusus sama beliau. Kami diberikan kesempatan ketemu di tempat-tempat beliau sangat pribadi dan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Tidak pernah dilakukan sebelumnya. Mendukung misi ini supaya saya dan istri saya menjadi lebih sehat, menjadi lebih kuat. Jadi kami mulai punya skill-skill baru, kompetensi baru, metode baru untuk mengolah energi kami sangat besar, lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dibandingkan sebelumnya jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Kami dapat satu ilmu pengetahuan, oh ini titik dasarnya. Ini ilmu dasarnya. Tidak pernah membayangkan sebelumnya, tidak pernah memvisualisasikan sebelumnya, tidak pernah. Tapi kami mendapat sumber daya, kami bertemu dengan seorang jenius yang
Bisa saya lihat, saya sentuh, saya rasakan, ketawa bersama. Ya, setiap ada waktu Bapak dan Ibu mengajak kami makan bersama. Ibu selalu bilang, kalau Bapak makan sama kamu seneng, bisa lebih banyak makannya. Oke, makasih. Tersedia. Jadi teman-temanku sekalian di sisa waktu yang ada ini, buatlah misi Anda. Saya lupa ayatnya di ajaran Islam. Kalau Anda yang Muslim, tolong lengkapi kalimatnya. Manfaatnya manusia, apa ya, lupa saya. Adalah manusia yang bermanfaat bagi umatnya. Mungkin Ibu Fatim bisa ngetik kalimat itu. Menjadi orang yang bermanfaat. Nah, dan rumusan baru yang saya temukan, itu ya. Bila kekayaan finansial yang akan kami miliki membuat spiritualitas kami bertumbuh, saya izinkan untuk memilikinya. Ini mindset baru saya. Oke, sebaik-baiknya manusia, sebentar, Ilyas, terima kasih. Oke, adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain sebanyak-banyaknya. Muhammad Rahman, ya, makasih. Yang memberikan manfaat, itu dia. Nah, itu di hadis HR Ahmad At-Tabrani. Oke, makasih, saya seperti itu. Nah, pikirkan. Anda jangan berpikir kami tidak punya masalah. Kami ada masalah. Kami tetap punya masalah. Namun kami tidak izinkan masalah kami menguasai kami. Kami yang menguasai masalah itu. Kami yang menguasai, kami yang mengendalikan masalah itu. Namun fokus kami ke misi. Anda bayangkan kadang-kadang kami kehabisan uang tunai, tapi tidak mengganggu, tidak mengusik kami untuk terus bergerak, mengajak Ubud ini terus bergerak. Bahkan istri saya mempunyai misi, Ubud kembali jadi ubat, Ubud kembali jadi ubat, Ubud kembali jadi ubat. Mendorong berbagai pihak yang kami kenal tentunya, mengumpulkan berbagai resource untuk kembali ke sini, dan muncul mulai potensi-potensi itu. Ya, apa misi Anda? Nah, di sisa 10 menit yang ada ini, ambillah waktu sejenak, ya, menggunakan yang sebentar kalimat tadi, sebentar ya. Oh, ya, Erwin masalah itu ya. Oke, Gusti Nirwan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, hadis ini dihasankan oleh Al-Albani di dalam Syahihul Jami nomor 3229. Karena sesungguhnya, ketika kita berbuat baik pada orang lain, manfaatnya akan kembali kepada kita. Terima kasih atas kalimat itu. Hidup ini terlalu sia-sia hanya untuk kepuasan diri belaka. Hidup ini terlalu sayang hanya untuk mengumpul harta duniawi untuk kita pribadi. Anda makan tidak bisa banyak. Anda minum tidak bisa banyak. Anda beli rumah pun tidak bisa ditempati semuanya. Sekarang kami berpindah-pindah tempat, sana tinggal di sini. Ditunggu orang, sini dong, nginep di sini dong, nginep di sini dong. Itu sebuah kemewahan menurut saya. Sebuah kemewahan. Walaupun kami tidak memanfaatkan itu untuk kemewahan. Jadi kalau orang bertanya, wah Pak, lagi liburan di Bali? Tidak, saat ini bukan saat yang tepat menikmati Bali. Sekali lagi, buat kami saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menikmati Bali. Namun saat yang tepat untuk membantu Bali. Saat yang tepat untuk membantu Bali. Ya, beda. Ya, beda sekali. Nah, malam nanti sebelum tidur berselonjor gitu, lepaskan bantal, tarik nafas perlahan, hembuskan, masuk ke end of the game. End of the game tuh akhir dari permainan hidup ini. Seperti apa yang kita ingin capai dan gunakan ayat Al-Quran tadi sebagai pemandu ya.
sebagai pemandu. Jadi relax. Pertanyaan yang saya sering lakukan gini, tarik nafas. Bila hari ini adalah hari terakhirku di dunia ini, sebagai apa aku ingin dikenang dalam hidup ini? Ini kalimat ini saya pernah cetak dan itu mungkin belasan tahun yang lalu masih sering saya lakukan sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi kalau saya udah nguasain teknik tertentu tuh saya ulang-ulang sampai hari ini. Seperti teknik nafas, meditasi, walking meditation, waiting state yang ada di buku kelangenan, hening. Saya tidak harus hening nyari tempat dan sebagainya, tidak. Ya, kapanpun saya ingin hening, saya hening. Lagi bawa mobil, tengah keramaian dan sebagainya. Oh, oke-nya saatnya membantu Bali. Ya, makasih Ayu. Tidak tahu nanti hasil seperti apa Ayu, at least terus berbuat sesuatu. Ya, saya merenung, ambil waktu. Bila hari ini adalah hari terakhirku di dunia ini, sebagai apa aku ingin dikenang dalam hidup ini? Dan kalimat inilah, pertanyaan inilah yang menguatkan saya saat pandemi tidak berada di rumah. Maaf, saya tidak work from home. Saya ada di lapangan. Ya, banyak orang takut mati. Ya, takut mati. Padahal mati itu pasti. Namun jangan mati konyol. Ya, tetap pakai masker. Kalau sengaja buka masker, kalau mati konyol itu bodoh namanya. Itu bodoh. Renung. Bila hari ini adalah hari terakhirku di dunia ini, sebagai apa aku ingin dikenang dalam hidup ini? Mengulang-ulang, jadikan intensi di self-coaching Anda sampai ketemu, bang, ini loh misi hidupku. Fokus ke misi hidup. Fokus ke misi hidup. Fokus ke misi hidup. Ya, bukan saatnya lagi kita sibuk mengumpulkan harta. Ya, pandemi ini menjadi contoh bagaimana saudara, sahabat kita yang hilang begitu saja, yang minggu lalu baru ketemu dia hilang, ya karena meninggal. Jadi contoh. Bila sudah ada gambaran misi itu, jalankan misi itu. Kendaraannya terserah. Kendaraan materi, kendaraan duniawi, harta. Bila itu membuat spiritualitas Anda meningkat dari A ke B, membesar, silahkan menjadi kaya. Buat diri Anda menjadi kaya. Karena kekayaan materi ini membuat ya kecerdasan spiritualitas Anda meningkat. Membuat value ya spirituality Anda membesar. Energi pelayanan Anda lebih besar lagi. Silakan. Saya pun baru menemukannya. Saya izinkan diri saya ya untuk mempunyai harta, untuk menghadirkan harta yang besar bila tujuannya adalah, bukan bila tujuannya, dengan intensi spiritualitas saya lebih besar lagi. Membesar. Silakan. Ya, sekali lagi dengan kalimat yang ada di ayat Al-Quran tadi, jadikan nilai ya sebagai apa aku ingin dikenang dalam hidup ini, bermanfaat seperti apa yang ingin aku lakukan, nilai-nilai Allah seperti apa gitu. Wah, keren Bu Debi, sudah menemukan misiku Pak, keren. Pada saat Bapak Ibu teman-teman sekalian mempunyai misi hidup dan jelas misi itu, no one can stop you. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahan Anda. Alam semesta akan mendukung Anda. Apapun yang Anda butuhkan, saya sudah melakukannya. Saya sudah melakukannya, dukungan finansial kayak apa aja. Apa aja. Ya.
Saya baru terharu soal vaksin ini. Saya selalu menolak vaksin mandiri yang teman-teman saya ajak, walaupun saya tidak diminta bayaran. Betul Yuki, visi misi seperti bahan bakar kita ya. Tetapi seorang keluarga baru di sini mengatakan, kami tidak ingin Bapak bisa terpapar karena misi Bapak. Oke. Dan Ubud butuh Bapak. Ubud sedang masuk ke zona hijau. Oke. Baru saya berangkat ke pura desa dan divaksin. Sharing yang pendek ini, teman-teman sekalian, semoga menguatkan. Anda boleh kutip kalimat yang tadi dari tadi ya, yang ayat Al-Quran tadi. Pegang, renungkan sampai menjadi tindakan. Karena yang di awal tadi, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Perbuatannya. Terima kasih Yuki doanya, perbuatannya. Perbuatannya seperti sifat-sifatnya Allah. Perbuatan ini menjadi bermanfaat buat orang lain. Dan bila hari ini adalah hari terakhirku di dunia ini, sebagai apa aku ingin dikenang dalam hidup ini? Silahkan pertanyaan ini yang saya tuliskan belasan tahun yang lalu dipakai kembali. Digunakan kembali. Ya. Anto, makasih. Alex, oke, Alex, makasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman yang rela bermalam weekend, gitu, Erwin. Ya, hari ini agak lumayan ngantuknya Alex. Muhammad Rahman, vaksin ini membuat saya luar biasa ngantuknya gitu ya. Tapi saya udah bilang sama Tony, oh ya saya ada janji. Susi Kuntana, terima kasih. Ya Willy, Tiger Han, Ringga, Ari, Wisnu Sulaiman. Oke, nanti tolong di copy aja kalimat tadi Ambrosius Bata, kalimat yang dari Al-Quran tadi ya, di copy aja supaya tidak salah. Reza, Nasution, Andre, Ansar, terima kasih. Dan jadikan pegangan. Lila, terima kasih. Tekwi, jadikan ya pegangan untuk kedepannya. Pegangan supaya tidak gampang goyah. Oke, Dewi, Kartika, Gabriela, Chandra, dan ya makasih Rahman Purnama. Oh lagi bulan purnama. Adianto Tam lagi bulan purnama di Ubud. Meli dan Tony, terima kasih banyak Tony. Ya, Agus. Oke. Tony, terima kasih banyak sudah dukungannya sudah berapa bulan nih, ya. Oke, terima kasih Rapelita Ayu, Kris Kusuma, Menggolan Junjungan, ya, Lina Aida, Junaidi, Margareta. Terima kasih. Oke, sampai saya perlu beristirahat lebih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Makasih semuanya. Selamat malam, Oke, salam dari terima kasih Pak Ubudnya. Murti atas sharingnya. Selamat malam, sahabat kelas semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya.